Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliana Safitri. Saya dari program studi S1 Keperawatan Universitas Harapan Bangsa Purwokerto. Sebelumnya, yang terhormat kepada Ibu Indri Heri Susanti, Skep NSMkep selaku penguji 1. Yang terhormat Ibu Tri Sumarni, Skep NSMkep selaku penguji 2. Dan yang terhormat Bapak Wasis Eko Kurniawan, Skep NSMPH. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memaparkan hasil skripsi saya yang berjudul Hubungan Kecerdasan Spiritual dengan Perilaku Caring pada Perawat di Ruang Rawat Inap, Literatur Review. Latar belakang. Caring merupakan titik sentral dalam praktik keperawatan. Kecerdasan spiritual merupakan pengendali dan sumber tenaga dari kecerdasan bawaan lainnya. Perawat yang memiliki kecerdasan spiritual tinggi, maka dalam memecahkan masalahnya tidak hanya secara rasional maupun emosional, namun mampu menghubungkannya dengan makna spiritual, di mana perawat akan memerhatikan serta meringankan beban klien dalam mencari karunia dari Tuhan saat pasien itu sakit ataupun sedang mengalami penderitaan. Kemudian, kecerdasan spiritual erat hubungannya atau memiliki keterkaitan dengan perilaku caring perawat. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu, adakah hubungan kecerdasan spiritual dengan perilaku caring perawat di ruang rawat inap? Tujuan penelitian yakni untuk mengetahui hubungan kecerdasan spiritual dengan perilaku caring perawat di ruang rawat inap. Manfaat dalam penelitian ini ada dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Untuk manfaat teoritis, yakni diharapkan dapat memberikan manfaat pada perkembangan ilmu keperawatan, khususnya manajemen keperawatan dalam pelayanan kesehatan berupa sikap caring perawat terhadap pasien rawat inap yang melibatkan kecerdasan spiritual perawat. Kemudian manfaat praktis ada dua, yakni diharapkan dapat menjadi bahan kajian di kalangan praktisi kesehatan untuk mampu menjawab kebutuhan kesehatan yang lebih baik di Indonesia dan memberikan kontribusi pemikiran bagi instansi terkait agar pelayanan caring oleh perawat dapat dirasakan oleh klien maupun keluarga klien secara maksimal. Metode penelitian. Jenis penelitian yakni menggunakan literatur review. Kemudian, metode yang digunakan adalah menggunakan deskriptif. Untuk sumber data diambil dari artikel ilmiah tentang kecerdasan spiritual perawat dan perilaku caring perawat di ruang rawat inap yang diambil dari 5 jurnal internasional dan 5 jurnal nasional. Untuk teknik pengumpulan data, ada kriteria inklusi. Untuk kriteria inklusi sendiri, terdapat beberapa hal, yakni yang pertama, perawat bekerja di rumah sakit. Yang kedua, perawat dirawat di rumah sakit. Teks lengkap artikel tahun 2010 sampai 2020, jurnal internasional dan jurnal nasional, perawat melakukan caring pada pasien. Dan yang terakhir, status kecerdasan spiritual perawat. Pencarian dari jurnal itu menggunakan database dari PubMed dan Google Scholar, di mana strateginya itu dengan men-search atau mencari kata kunci kecerdasan spiritual perawat, kemudian perilaku caring perawat, gratis penuh teks, itu untuk yang jurnal nasional. Untuk yang jurnal internasional itu mengetik spiritual intelligence of nurse, kemudian nurse caring behavior, free full text. Nah, itu. Kemudian untuk proses pengumpulan data itu menggunakan metode ekstraksi, di mana saya menggunakan metode PEOS, Population, Exposure, Outcome, and Study Design.
PEOS dalam penelitian ini yakni population, perawat dan pasien yang ada di rumah sakit, exposure, yakni kecerdasan spiritual, outcomes, perilaku caring, studi desainnya yakni kuantitatif deskriptif. Berikut hasil penelitian dan pembahasan dari 10 jurnal. Perilaku caring perawat berhubungan dengan tingkat kepuasan pasien dengan nilai Rho 0,203 dan p-value 0,0042 atau kurang dari 0,05. Perawat yang caring mempunyai peluang 4,92 kali untuk memberikan kepuasan pasien dibandingkan yang kurang di ruang rawat inap RS Permata Medika Semarang. Kemudian, ada beberapa variabel dari perilaku caring, diantaranya mengakui keberadaan manusia, menanggapi dengan rasa hormat, pengetahuan dan keterampilan profesional, menciptakan hubungan positif, dan perhatian terhadap yang dialami orang lain. Yang ada di RSUD Indramayu, hasil penelitiannya menyatakan bahwa perilaku caring perawat kurang baik. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku caring, diantaranya motivasi, komunikasi, praktik, manajemen. Perilaku caring perawat yang semakin baik, maka kepuasan pasien akan tinggi. Persepsi pasien sangatlah penting, mengingat perilaku caring mempengaruhi motivasi pasien. Perilaku caring yang baik, maka motivasi sembuh pasien tinggi, begitupun sebaliknya. Kemampuan perawat dengan memberikan pelayanan yang baik, menciptakan komunikasi terapeutik yang menyenangkan, dapat mempengaruhi kepuasan pasien dan motivasi pasien untuk mengikuti program terapi. Perilaku caring sendiri dipengaruhi oleh kecerdasan dasar yang dimiliki oleh setiap manusia. Kecerdasan dasar manusia itu dibagi menjadi beberapa, yakni kecerdasan spiritual, emosional, intelektual, dan fisik. Kecerdasan spiritual merupakan kecerdasan yang mampu mengendalikan kecerdasan dasar lainnya, di mana dapat mengoptimalkan kerja seseorang. Seseorang yang tidak memiliki kecerdasan spiritual, maka kinerja tubuh dan akal perasaannya tidaklah akan efektif. Banyak orang memiliki kecerdasan spiritual yang tinggi, namun tidak memiliki kepercayaan agama. Hal ini dikarenakan kecerdasan spiritual tidak hanya berbicara tentang keilahian, akan tetapi tentang memberi maaf, kesabaran, tujuan dalam hidup, pengalaman spiritual, kesadaran diri, dan kedamaian batin. Ketika spiritual mempengaruhi semua aktivitas dan perilaku seseorang, maka hal itu dapat dianggap berharga. Kecerdasan spiritual memiliki beberapa faktor, yakni kesadaran diri transendental, pengalaman spiritual, kesabaran, dan memaafkan. Dari keempat faktor tersebut, kesabaran merupakan kunci di mana seseorang dapat mengendalikan diri dan mencoba untuk memecahkan masalah secara logis saat menghadapi stres, di mana mereka mencoba melakukan terbaik untuk mencapai tujuan mereka. Perawat mudah bersikap positif terhadap pelayanan perawatan spiritual pasien. Hal ini dilihat di mana perawat yang cerdas secara spiritual tidak hanya dalam pengetahuan semata, melainkan memiliki tingkat kesadaran yang tinggi, sehingga mereka akan lebih sensitif, reaktif, dan tanggap terhadap makna dan pengalaman hidupnya. Sebuah penelitian menyebutkan bahwa kecerdasan spiritual perawat di Rumah Sakit Pendidikan Mashhad Iran yakni sebesar 53,3% termasuk di atas rata-rata, di mana kompetensi klinis dievaluasi dengan metode evaluasi diri dan evaluasi dari kepala ruang, sehingga terdapat hubungan yang signifikan antara kecerdasan spiritual dan kompetensi klinis. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Merianti dan Andika tahun 2016 yang dilakukan di Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Yarsi Padang Panjang, di mana didapatkan hasil bahwa kecerdasan spiritual perawat dengan kompetensi perawat
dalam asuhan spiritual menunjukkan hubungan yang kuat, yakni 0,652 dengan pola positif p-value 0,001. Terdapat banyak standar kompetensi yang harus dimiliki oleh perawat, salah satunya yakni mengelola asuhan keperawatan pada masalah emosi, kultural, dan spiritual. Sebuah penelitian menyatakan bahwa ada hubungan antara kecerdasan spiritual perawat dengan pemenuhan kebutuhan layanan spiritual pasien di RSUD Banten dengan nilai p-value 0,022. Penelitian lain juga menyebutkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara kecerdasan spiritual dengan kebahagiaan. Kemudian, secara garis besar, perawat yang memiliki tingkat kecerdasan spiritual yang tinggi, maka hidup mereka akan bahagia. Tatkala perawat merasa bahagia, maka perawat akan kreatif, lebih efisien, dan hubungan mereka dengan orang lain akan terjalin dengan baik serta dapat membuat keputusan yang lebih baik. Kecerdasan spiritual memiliki hubungan positif yang kuat dengan kecerdasan emosional. Kemudian, perawat dengan tingkat kecerdasan spiritual yang tinggi cenderung memiliki faktor psikologis yang lebih tinggi pada pekerjaan mereka. Perawat dengan kecerdasan emosional dan faktor psikologis yang tinggi menunjukkan perilaku caring yang lebih baik. Maka dari itu, kecerdasan spiritual berpengaruh terhadap perilaku caring, walaupun tidak secara langsung. Hal ini sejalan dengan penelitian lain di mana kecerdasan spiritual berpengaruh pada perilaku caring dengan nilai 0,268 dengan p-value kurang dari 0,002. Kemudian burnout memeditasi kecerdasan spiritual dengan perilaku caring dengan nilai 0,102, p-value 0,045. Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa kecerdasan spiritual berpengaruh pada perilaku caring. Kesimpulan, perilaku caring perawat dipengaruhi oleh kecerdasan spiritual. Hal ini terlihat di mana perawat yang memiliki nilai kecerdasan spiritual tinggi, maka perilaku caring perawat akan baik, sehingga kepuasan pasien maupun keluarga akan meningkat. Salah satu keuntungan bagi rumah sakit yang mana tingkat kepuasan pasien menjadi salah satu indikator mutu pelayanan rumah sakit bermutu. Kemudian rekomendasi. Yang pertama, perawat berusaha untuk meningkatkan kecerdasan spiritual mereka, serta mampu memberikan pelayanan yang optimal dan selalu memprioritaskan kesembuhan pasien. Kemudian, bagi manajemen rumah sakit, perlu dilakukannya penilaian kepuasan pasien secara berkala, serta memasukkan perilaku caring perawat terhadap SOP. Pemberian reward kepada perawat dengan perilaku caring terbaik dan juga memberikan fasilitas perawat untuk mengikuti pelatihan-pelatihan terkait yang dapat meningkatkan perilaku caring perawat itu sendiri. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat, dan apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.